Pernah nggak sih kamu merasa bingung antara mau jadi orang yang realistis atau ambisius? Di satu sisi, kamu pengen hidup tenang, nggak mau maksa diri, cukup jalani apa adanya. Tapi di sisi lain, kamu juga pengen berkembang, pengen jadi sesuatu, pengen buktiin ke diri sendiri kalau kamu bisa lebih dari ini. Dua hal itu kayak dua kutub yang saling tarik-menarik. Kalau kamu terlalu realistis, kamu takut gagal. Tapi, kalau kamu terlalu ambisius, kamu nggak pernah merasa cukup. Hidup di zaman sekarang bikin dilema ini makin berat. Media sosial tiap hari nunjukin orang-orang sukses yang bikin kamu mikir, aku juga harus kayak mereka. Tapi pas kamu coba kejar, ternyata realitanya nggak semudah itu. Kamu mulai ngerasa lelah, mulai ragu. Bahkan, kadang nyalain diri sendiri karena belum bisa sampai di titik yang kamu mau. Lantas, bagaimana sih caranya jadi orang yang tetap punya ambisi, tapi nggak kehilangan kewarasan? Bagaimana tetap berani bermimpi, tapi juga sadar batas dan kenyataan? Oke, di video ini kita akan bahas tentang keseimbangan. Kita akan belajar melihat bahwa menjadi realistis dan ambisius bukan dua hal yang harus dipilih salah satu, tapi dua kekuatan yang bisa berjalan berdampingan kalau kamu tahu cara mengendalikannya. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bermimpi setinggi mungkin. Kata mereka, kalau mau sukses, jangan puas dengan yang biasa-biasa saja. Tapi di saat yang sama, dunia juga mengingatkan bahwa hidup nggak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada tembok kenyataan yang sering bikin kita berhenti di tengah jalan. Dan disitulah dua kekuatan besar dalam hidup mulai bertabrakan. Ambisi yang mendorong kamu maju, dan realita yang memaksa kamu berhenti sejenak untuk berpikir. Banyak orang gagal bukan karena kurang mimpi, tapi karena nggak tahu kapan harus berhenti mendorong dan kapan harus belajar menerima. Kamu mungkin pernah merasa di posisi itu, antara idealisme dan kenyataan. Kamu pengen terus berlari, tapi kaki kamu udah berat. Kamu pengen terus berjuang, tapi hasilnya nggak sebanding dengan usaha. Lalu muncul pikiran, apakah aku terlalu memaksa atau justru aku kurang berusaha? Pertanyaan itu terus berputar di kepala, bikin kamu ragu pada diri sendiri. Padahal di dalam kebingungan itu, sebenarnya ada pelajaran berharga yang sering kita lewatkan. Bahwa hidup nggak meminta kamu memilih antara mimpi dan realita, tapi mengajarkan kamu cara berdamai dengan keduanya. Orang stoik dulu bilang, hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kamu mau, tapi tentang menggunakan akal sehat untuk membedakan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan berharap hidupmu berjalan seperti yang kamu inginkan, tapi belajarlah menginginkan hidup sebagaimana adanya. Itu bukan kalimat pasrah, tapi itu kalimat sadar. Artinya kamu tetap boleh punya ambisi, tapi jangan sampai ambisimu memutakan matamu dari kenyataan yang sedang kamu jalani. Karena kalau kamu terus mengejar sesuatu tanpa pernah berhenti menilai arahmu, maka kamu bukan sedang berlari menuju tujuan, tapi sedang kabur dari dirimu sendiri. Ada masa di mana ambisi yang dulu membuat kita bersemangat, tiba-tiba berubah jadi beban. Kamu bangun pagi bukan karena ingin maju, tapi karena takut tertinggal. Kamu kerja keras, bukan karena cinta pada proses, tapi karena cemas kalau orang lain lebih cepat dari kamu. Pelan-pelan, kamu nggak lagi menikmati perjalanan. Kamu cuma mengejar bayangan dari apa yang kamu pikir seharusnya kamu capai. Dan di titik itu, ambisi kehilangan maknanya. Ia bukan lagi bahan bakar untuk bertumbuh, tapi cambuk yang menyakitimu setiap hari. Banyak orang nggak sadar kapan momen itu datang. Mereka mengira sedang berjuang, padahal sudah tersesat. Mereka memaksa diri lembut setiap malam, merasa bersalah saat istirahat, dan takut kelihatan santai di mata orang lain. Semua karena mereka menilai diri sendiri dari seberapa jauh sudah berjalan, bukan dari seberapa sadar mereka melangkah. Padahal sadar itu penting, karena tanpa kesadaran, kerja keras cuma jadi pelarian yang dibungkus alasan mulia. Kamu bilang ingin sukses, tapi sebenarnya kamu sedang mencoba membuktikan sesuatu pada dunia atau bahkan pada dirimu sendiri yang belum kamu terima sepenuhnya. Kenyataannya, gak semua ambisi lahir dari tujuan yang murni. Ada yang muncul dari rasa takut gagal,
Ada yang tumbuh dari iri melihat pencapaian orang lain. Dan ada juga yang berasal dari luka masa lalu yang belum sembuh. Makanya, sebelum kamu berlari lebih jauh, tanya dulu ke dirimu. Apakah aku benar-benar ingin ini? Atau aku hanya takut terlihat kalah? Pertanyaan itu sederhana, tapi seringkali kita hindari karena jawabannya bisa mengguncang semua keyakinan yang selama ini kita pegang. Namun justru di sanalah titik baliknya. Saat kamu berani jujur tentang apa yang benar-benar kamu kejar, kamu mulai membebaskan dirimu dari tekanan yang gak perlu. Ambisi yang sehat bukan tentang mengejar segalanya, tapi tentang tahu apa yang layak dikejar. Kamu boleh punya target besar, tapi jangan biarkan target itu membuatmu buta pada hidup yang sedang kamu jalani. Kadang, yang kamu butuh bukan percepatan, tapi keheningan untuk menilai arah. Karena dalam diam, kamu bisa melihat lebih jelas apakah langkahmu membawa kedamaian atau justru menjauhkanmu darinya. Itulah bedanya antara ambisi yang mendorong dan ambisi yang mendekan. Satu menguatkanmu, yang lain mengurasmu perlahan. Cepat atau lambat, kamu akan sadar bahwa dunia ini nggak sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Kamu bisa rencanain segalanya dengan matang, kerja keras tanpa henti, tapi hasilnya nggak selalu sesuai harapan. Ada orang yang berusaha keras tapi gagal, ada juga yang tampak santai tapi berhasil. Dan di situ banyak orang mulai goyah, merasa dunia nggak adil. Padahal bukan dunia yang salah, atau cuma ekspektasi kita yang terlalu kaku terhadap kenyataan. Kita ingin semuanya berjalan lurus, padahal hidup seringkali berbelok tanpa permisi. Sikap realistis bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa hidup punya variabel yang nggak bisa kamu kuasai. Itu bukan tanda kelemahan, justru tanda kebijaksanaan. Karena orang yang realistis tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus mengubah arah. Mereka nggak keras kepala hanya demi membuktikan bahwa mereka bisa. Mereka memahami bahwa keberhasilan bukan selalu tentang menang, tapi tentang tahu apa yang bisa diubah dan apa yang harus diterima. Dalam filsafat Stoik, inilah yang disebut dikotomi of control. Pembedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Kesalahan banyak orang adalah mereka mencoba mengendalikan dua-duanya sekaligus. Kalau kamu pikir realistis itu berarti kurang berani, coba pikir ulang. Butuh keberanian besar untuk bilang, aku tidak bisa mengubah ini, tapi aku bisa mengubah diriku dalam menghadapinya. Karena ego manusia selalu ingin berkuasa, ingin hasil sesuai keinginan, ingin keadaan tunduk pada kehendak kita. Namun semakin kamu melawan realitas, semakin besar penderitaanmu. Bukan karena hidup kejam, tapi karena kamu menolak melihatnya sebagaimana adanya. Disinilah banyak orang kehilangan kedamaian. Mereka berjuang keras, tapi dengan arah yang salah. Mereka ingin mengubah dunia, padahal yang perlu berubah adalah cara mereka memandang dunia. Kamu bisa punya ambisi tinggi, tapi tetap realistis dalam langkah. Kamu bisa bermimpi besar, tapi tetap sadar batas kemampuan dan situasi. Karena sadar batas bukan berarti membatasi diri, melainkan mengenali diri. Kamu tahu di mana kamu berdiri, dan dari situ kamu melangkah dengan kaki yang mantap. Bukan tergesa karena panik, kamu tahu kapan harus menunda. Bukan karena takut, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Itulah seni hidup yang sulit dipelajari, tapi penting dipahami. Seni menerima tanpa menyerah. Ketika kamu bisa berdamai dengan realitas, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu nggak lagi berperang dengan hal yang nggak bisa kamu menangkan. Setiap orang punya impian besar dan itu hal yang wajar. Kita semua ingin berkembang, ingin mencapai sesuatu yang membuat hidup terasa bermakna. Tapi di sisi lain, kita juga hidup dalam batasan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan kondisi yang gak selalu berpihak. Nah, di antara dua kutub itu, antara impian yang melambung dan realita yang menahan, ada ruang kecil yang disebut keseimbangan. Ruang di mana kita bisa tetap bermimpi tanpa kehilangan pijakan. Ruang di mana kita bisa tetap berambisi, tapi tanpa memaksa takdir. Kamu mungkin pernah ngerasa kalau gue gak ambisius, gue gak bakal maju.
Namun kalau ambisi itu berubah jadi obsesi, kamu justru kehilangan arah. Kamu mulai menilai dirimu dari hasil, bukan proses. Kamu lupa menikmati perjalanan karena terlalu fokus sama garis finish. Padahal hidup bukan kompetisi maraton yang harus dimenangkan, tapi perjalanan panjang yang harus dijalani dengan sadar. Filsuf Stoik bilang, kebahagiaan sejati lahir bukan dari pencapaian, tapi dari keselarasan antara tindakan dan nilai hidupmu. Kamu boleh punya target tinggi, tapi jangan biarkan target itu mencabut ketenangan batinmu. Menemukan keseimbangan ini butuh kedewasaan dalam berpikir. Kamu harus cukup realistis untuk menerima kenyataan, tapi juga cukup berani untuk melawan rasa takut. Bukan berarti kamu berhenti bermimpi, tapi kamu belajar mengelola ekspektasi. Kamu tahu kapan harus dorong diri lebih jauh dan kapan harus berhenti sebentar untuk menilai ulang langkahmu. Kamu tahu bahwa gagal bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Karena setiap kegagalan memberi data baru tentang dirimu. Di mana kelemahanmu, seberapa kuat mentalmu, dan apa yang benar-benar kamu inginkan. Banyak orang jatuh bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka nggak punya keseimbangan. Mereka terlalu bernafsu mengejar sesuatu sampai kehilangan arah. Atau sebaliknya, terlalu takut gagal sampai nggak pernah mulai. Keduanya sama berbahayanya. Ambisi tanpa kesadaran bisa jadi racun, tapi hidup tanpa dorongan juga bikin kamu mati perlahan. Yang kamu butuhkan bukan memilih salah satu, tapi mengelola keduanya dalam takaran yang tepat. Kamu harus tahu kapan ambisi menjadi penggerak dan kapan realisme menjadi penuntun. Karena di antara dua itulah, kamu menemukan versi terbaik dari dirimu. Seseorang yang tidak mudah menyerah, tapi juga tidak memaksa dunia untuk tunduk padanya. Kalau kamu bisa sampai di titik itu, kamu akan lihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih. Kamu akan sadar bahwa bahagia itu bukan soal dapat semua yang kamu mau, tapi soal mampu menikmati apa yang ada sambil tetap melangkah maju. Bukan berarti kamu berhenti bermimpi, tapi kamu berhenti menyiksa diri dengan harapan yang gak realistis. Dan disitulah kebijaksanaan sejati mulai tumbuh. Dari keseimbangan antara keberanian untuk berusaha dan kerendahan hati untuk menerima hasil apapun yang datang. Ambisi itu seperti api. Kalau kamu kendalikan, ia bisa menghangatkan, menerangi jalan dan memberi energi untuk melangkah lebih jauh. Tapi kalau kamu biarkan membesar tanpa kendali, ia bisa membakar semua yang kamu miliki, termasuk dirimu sendiri. Banyak orang tidak sadar kapan api itu berubah jadi bara yang membakar tenang batin mereka. Mereka terlalu larut dalam mengejar sesuatu yang bahkan tidak lagi mereka nikmati. Mereka lupa alasan awal kenapa mereka berjuang. Pernahkah kamu merasa capek tapi tetap memaksa diri melangkah hanya karena takut terlihat kalah? Atau kamu terus bekerja keras bukan karena ingin berkembang, tapi karena ingin diakui orang lain? Itulah saat ambisi sudah mulai mengambil alih kendali. Kamu tidak lagi mengejar makna, tapi pengakuan. Dan saat pengakuan jadi bahan bakarmu, kamu akan kehabisan tenaga ketika pujian berhenti datang. Stoikisme mengingatkan, apapun yang bersumber dari luar kendalimu tidak bisa menjadi pondasi kebahagiaanmu. Karena begitu sumber itu hilang, kamu ikut runtuh bersamanya. Ambisi yang tak terkendali juga bisa membuat kamu kehilangan empati. Kamu mulai melihat orang lain bukan sebagai sesama manusia, tapi sebagai penghalang atau pesaing. Kamu membandingkan terus-menerus, dan akhirnya lupa bagaimana rasanya bersyukur. Padahal orang yang sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain tidak akan pernah menemukan damai. Ia akan terus merasa kurang, bahkan ketika ia sudah memiliki banyak hal yang dulu hanya ia impikan. Filsuf Epictetus pernah bilang, orang yang tidak bisa puas dengan sedikit tidak akan pernah puas dengan banyak. Kalimat itu terdengar sederhana tapi sangat dalam. Karena pada akhirnya bukan jumlah pencapaian yang menentukan kedamaian, tapi kemampuan menerima bahwa kamu cukup. Ada momen di mana ambisi bisa menipu kamu dengan ilusi kemajuan. Kamu merasa terus bergerak, tapi sebenarnya tidak kemana-mana. Kamu sibuk, tapi tidak produktif. Kamu capek, tapi tidak bahagia. Semua itu karena kamu mengejar arah tanpa tahu tujuan. Kamu mengira bahwa semakin cepat kamu berlari, semakin dekat kamu ke sukses. Padahal kamu hanya berputar di tempat yang sama.
Ambisi tanpa arah adalah perangkap paling halus dalam kehidupan modern, karena ia membuatmu merasa hidup padahal kamu sedang mengikis dirimu perlahan. Ambisi tidak salah, tapi cara kamu menanganinya yang menentukan apakah itu jadi berkah atau beban. Ketika kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus menata ulang tujuan, dan kapan harus bersyukur atas yang sudah kamu capai, di situ kamu menang melawan ambisi. Tapi kalau kamu terus berlari tanpa tahu kenapa, kamu bukan sedang hidup, kamu sedang melarikan diri dari rasa kosong. Dan stoikisme mengajarkan kedamaian sejati bukan datang dari melarikan diri, tapi dari keberanian untuk berhenti dan menatap dirimu sendiri. Kita sering dengar orang berkata, "Aku hanya ingin realistis." Kalimat itu terdengar bijak, tapi kadang menyimpan jebakan yang halus. Karena di balik kata realistis seringkali tersembunyi rasa takut, keraguan, atau bahkan kemalasan yang disamarkan. Banyak orang berhenti mencoba bukan karena mereka benar-benar sadar akan batas, tapi karena mereka takut gagal, lalu menamai ketakutan itu dengan realitas. Padahal ada perbedaan besar antara mengenali batas dan membatasi diri. Menjadi realistis bukan berarti berhenti bermimpi. Itu berarti kamu tahu bahwa mimpi membutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran untuk diwujudkan. Tapi terlalu realistis bisa membuat kamu kehilangan keberanian untuk melangkah. Kamu mulai menimbang terlalu banyak, mempertimbangkan setiap kemungkinan buruk, sampai akhirnya kamu tidak bergerak sama sekali. Kamu membangun benteng logika untuk melindungi diri dari resiko. Tapi dalam proses itu, kamu juga mengurung potensi yang ada di dalam dirimu. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup adalah latihan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan tidak pernah lahir dari rasa aman, tapi dari keberanian menghadapi ketidakpastian. Berapa banyak yang padam bukan karena mustahil, tapi karena terlalu banyak pertimbangan. Kita menunda, menunggu waktu yang tepat, menunggu kesiapan, menunggu kondisi ideal. Padahal waktu tak pernah benar-benar ideal. Yang ada hanyalah sekarang, detik ini, di mana kamu bisa memilih untuk mulai. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan membuang hidupmu dengan menunggu hidup yang akan datang. Karena hidupmu tidak akan pernah dimulai kalau kamu selalu menunggu segalanya sempurna. Kamu harus belajar melangkah meski masih ragu. Karena keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang bergerak meski takut masih ada." Realistis yang sehat berarti menerima bahwa kamu bisa gagal, tapi tetap memilih untuk mencoba. Sedangkan realistis yang keliru berarti kamu berhenti sebelum berjuang, hanya karena takut kecewa. Kamu perlu jujur, apakah kamu benar-benar sedang realistis atau hanya sedang mencari alasan agar tidak perlu menghadapi ketidaknyamanan? Karena banyak orang menipu dirinya sendiri dengan kalimat manis. "Aku cuma nggak mau maksa." Padahal yang sebenarnya mereka takutkan adalah sakitnya ditolak, kerasnya proses, dan resikonya kecewa. Tapi justru di situ letak pertumbuhan. Bukan dalam kenyamanan, tapi dalam ketidakpastian yang kamu hadapi dengan kesadaran. Jadi, jangan jadikan realistis sebagai tameng untuk berdiam diri. Realistis harusnya membuat kamu lebih bijak, bukan lebih pasif. Kamu boleh sadar bahwa jalanmu panjang, tapi kamu tetap harus melangkah. Kamu boleh tahu batas kemampuanmu, tapi bukan berarti kamu berhenti mencoba menembusnya, sedikit demi sedikit. Karena kalau kamu menunggu semua kondisi ideal baru mau bergerak, kamu akan menua dalam penyesalan. Dan di akhir nanti, kamu akan sadar, bukan kegagalan yang paling menakutkan, tapi kesadaran bahwa kamu tidak pernah benar-benar mencoba. Hidup seringkali menuntut kita untuk tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti sejenak. Kapan harus mendorong diri lebih keras, dan kapan harus menerima kenyataan dengan lapang dada. Menemukan titik di antara dua hal itu bukan perkara mudah. Karena baik menjadi realistis maupun ambisius, keduanya bisa jadi jalan kebijaksanaan. Atau justru jalan kehancuran. Tergantung siapa yang mengendalikannya. Kamu bisa ambisius dan kamu bisa realistis tanpa menyerah. Kuncinya bukan di pilihannya, tapi di kesadaranmu. Menjadi realistis itu penting saat kamu butuh menilai keadaan. Kamu harus tahu kondisi dirimu, sumber daya yang kamu punya, dan sejauh mana langkahmu bisa berjalan dengan bijak.
Realistis bukan berarti takut, tapi tahu arah yang membantu kamu menghindari keputusan gegabah dan melatih kamu untuk menghargai proses. Namun, terlalu lama berada di sisi realistis bisa membuat kamu kehilangan api kehidupan. Kamu jadi terlalu berhitung, terlalu berhati-hati, sampai lupa bahwa beberapa hal dalam hidup memang harus dijalani tanpa jaminan apapun. Kamu nggak bisa memastikan hasil, tapi kamu bisa memastikan niat dan usahamu. Di sisi lain, ambisi adalah bahan bakar untuk perubahan. Tanpa ambisi, manusia tidak akan pernah melampaui keterbatasannya. Ambisi membuat kamu berani bermimpi, mencoba hal baru, dan menantang diri keluar dari zona nyaman. Namun, ambisi juga bisa menipu kamu dengan rasa harus lebih yang tak pernah habis. Kalau kamu tidak mengimbangi ambisi dengan kesadaran, kamu akan terjebak dalam siklus pencapaian tanpa makna. Kamu terus naik, tapi tidak tahu untuk apa. Ambisi tanpa arah hanya akan membuatmu berlari dalam lingkaran. Capek, tapi tidak sampai kemanapun. Jadi, kapan kamu harus realistis dan kapan harus ambisius? Jawabannya bukan tentang situasi, tapi tentang keseimbangan batin. Kamu harus ambisius ketika hidupmu mulai stuck dan saat kamu sadar bahwa rasa amanmu sudah berubah jadi ketakutan untuk gagal. Tapi kamu juga harus realistis ketika hatimu mulai lelah, saat kamu tahu bahwa memaksa diri hanya akan membuatmu kehilangan kendali dan makna. Kamu perlu kejujuran pada dirimu sendiri, karena hanya kamu yang tahu apakah langkahmu masih berasal dari keberanian atau sudah berubah menjadi pelarian. Filosof Stoik mengajarkan untuk selalu bertanya pada diri sendiri. Apakah aku melakukan ini karena aku memilihnya dengan sadar atau karena aku tidak mau terlihat kalah? Pertanyaan itu sederhana tapi bisa jadi cermin paling jujur bagi setiap langkahmu. Karena kebijaksanaan sejati bukan tentang memilih satu sisi, tapi tentang bisa bergerak di antara keduanya tanpa kehilangan kedamaian batin. Menjadi realistis di saat yang tepat, menjaga kamu tetap waras. Menjadi ambisius di saat yang tepat, menjaga kamu tetap hidup. Dan hidup yang seimbang bukan tentang berjalan di tengah, tapi tentang tahu kapan harus berpindah sisi tanpa kehilangan arah. Kegagalan seringkali jadi kata yang paling ditakuti manusia. Padahal kalau kamu mau lihat lebih dalam, kegagalan bukan akhir. Ia adalah cermin yang paling jujur dari perjalananmu. Kegagalan tidak datang untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan. Namun sayangnya banyak dari kita terlalu cepat menyerah ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Kita lupa bahwa orang paling bijak pun pernah tersandung. Dan orang paling kuat pun pernah merasa runtuh. Bedanya, mereka tidak berhenti di sana. Filosof Stoik melihat kegagalan bukan sebagai sesuatu yang memalukan, tapi sebagai bagian dari latihan hidup. Mereka percaya, setiap kali kamu jatuh, kamu diberi kesempatan untuk melatih keteguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Epictetus pernah bilang, bukan peristiwanya yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, kegagalan hanya menyakitkan ketika kamu memaknainya sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu. Tapi kalau kamu menganggapnya sebagai bagian dari pembentukan dirimu, maka kamu justru tumbuh lebih kuat setiap kali gagal. Kamu tidak akan takut jatuh karena kamu tahu setiap kejatuhan adalah bagian dari pendewasaan. Tapi tentu memahami ini tidak mudah. Saat kamu berada di titik rendah, semua teori tentang ketenangan terdengar kosong. Kamu merasa kecewa, marah, bahkan ingin menyerah. Itu manusiawi, dan kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Namun stoikisme tidak pernah melarangmu untuk merasakan emosi. Yang diajarkan adalah agar kamu tidak dikendalikan olehnya. Rasakan sedihmu, tapi jangan biarkan kesedihan itu menghapus arah hidupmu. Biarkan kecewa datang, tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Karena satu-satunya kegagalan sejati adalah ketika kamu berhenti belajar dari yang kamu alami. Setiap kali kamu gagal, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini?
Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memahami kehidupan dengan lebih bijak. Kamu akan mulai sadar bahwa setiap kegagalan menyimpang sebuah pesan tersembunyi yang hanya bisa kamu lihat kalau kamu berhenti menyesali dan mulai merenungi. Kadang, kegagalan datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengalihkanmu ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hidupmu. Dan kadang, sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, justru karena ada pelajaran yang harus kamu pahami lebih dulu sebelum kamu benar-benar siap untuk berhasil. Kegagalan adalah guru yang keras, tapi adil. Ia tidak memilih siapa yang pantas, tapi ia datang pada siapapun yang berani mencoba. Dan kalau kamu berani menatapnya tanpa lari, kamu akan menyadari satu hal, bahwa nilai hidupmu tidak pernah ditentukan oleh seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa banyak kamu bangkit. Itulah kekuatan sejati, bukan di keberhasilan tanpa celah, tapi di keberanian untuk tetap berdiri dengan kepala tegak, meski dunia menertawakanmu. Karena pada akhirnya kegagalan hanyalah bagian dari latihan jiwa, latihan untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih sadar dan lebih damai dengan dirinya sendiri. Kita hidup di zaman di mana kata sukses sering disalahartikan. Banyak orang menilai kesuksesan dari seberapa besar gaji, seberapa banyak pengikut, atau seberapa sering nama mereka disebut orang lain. Tapi dalam pandangan Stoik, ukuran itu semua hanyalah ilusi yang rapuh. Karena sesungguhnya kesuksesan bukanlah apa yang kamu miliki, melainkan bagaimana kamu hidup. Sukses sejati adalah ketika kamu mampu hidup sesuai nilai-nilai yang kamu anggap benar tanpa tergantung pada penilaian dunia luar. Sukses bukan tentang berapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi seberapa damai kamu ketika kehilangan semuanya. Filsuf seperti Seneca dan Marcus Aurelius tidak menolak kemewahan atau kekuasaan, tapi mereka tidak menjadikannya pusat kehidupan. Bagi mereka, yang terpenting adalah keutuhan batin. Apa gunanya memiliki dunia jika jiwamu hancur karena keserakahan, iri, dan kecemasan? Kamu bisa terlihat sukses di mata semua orang, tapi jika hatimu terus gelisah, itu bukan kemenangan. Itu perbudakan yang tersembunyi. Ketenangan adalah puncak dari kesuksesan yang sejati. Karena manusia tidak diciptakan untuk menumpuk, tapi untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan dan makna. Dalam realitas modern, kesuksesan seringkali datang dengan tekanan yang luar biasa. Kamu dituntut untuk terus naik, terus bersaing, terus membuktikan diri. Tapi pada titik tertentu kamu akan sadar, tidak semua hal yang terlihat bernilai memang benar-benar berharga. Kamu bisa mencapai semua target duniawi, tapi tetap rasa kosong di dalam. Karena keberhasilan yang sejati tidak bisa diukur oleh angka, tapi oleh kedamaian batin yang kamu rasakan setiap kali menatap diri sendiri di cermin. Apakah kamu hidup dengan integritas? Apakah kamu setia pada nilai-nilai yang kamu yakini? Apakah kamu tenang bahkan ketika dunia di sekelilingmu berubah? Jika jawabannya iya, maka kamu sudah jauh lebih sukses daripada banyak orang yang hanya mengejar simbol tanpa makna. Kita sering lupa bahwa kesuksesan sejati tidak selalu terlihat besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk sederhana. Ketika kamu bisa memaafkan, ketika kamu mampu menahan diri untuk tidak membalas keburukan, ketika kamu memilih damai daripada debat yang tak berujung, itulah kemenangan batin yang tidak bisa dibeli. Dan ironisnya orang yang benar-benar sukses jarang merasa perlu membuktikan kesuksesannya. Mereka diam, tenang, dan terus melangkah sesuai arah nilai-nilai mereka. Karena bagi mereka kebahagiaan bukan tujuan akhir, tapi efek samping dari hidup yang selaras dengan kebijaksanaan. Kesuksesan dalam pandangan Stoik bukan tentang menjadi yang paling hebat, tapi menjadi yang paling bijak terhadap diri sendiri. Bukan tentang memenangkan kompetisi, tapi tentang menaklukkan ego dan hawa nafsu. Kamu bisa memiliki segalanya dan tetap merasa kekurangan jika tidak mengenal batas diri. Tapi kamu bisa hidup sederhana dan merasa cukup jika kamu paham apa yang benar-benar bernilai. Kebebasan sejati muncul ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh kebutuhan untuk diakui. Dan di titik itu kamu baru benar-benar hidup. Bukan sekedar bertahan, tapi mengerti makna hidup dengan utuh. Pada akhirnya kita semua hanya sedang mencari ketenangan. Entah melalui ambisi, cinta, pengakuan, atau pencapaian, ujungnya selalu sama. Kita ingin merasa damai dengan diri sendiri. Namun, semakin kita berlari mengejar sesuatu di luar diri, semakin jauh kita tersesat dari hal yang paling penting, keseimbangan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan menaklukkan dunia, melainkan dengan menaklukkan reaksi kita terhadap dunia.
Kamu tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memaknainya. Itulah akar dari kebijaksanaan yang menerima tanpa menyerah dan berjuang tanpa kehilangan arah. Hidup bukan tentang memilih antara realistis atau ambisius, tapi tentang mengerti kapan harus menapaki bumi dan kapan harus menatap langit. Kadang kamu harus berani bermimpi besar, tapi di lain waktu, kamu juga perlu belajar bersyukur atas langkah kecil yang sudah kamu capai. Kedewasaan bukan berarti kamu berhenti berharap, tapi kamu tidak lagi memaksa hidup harus selalu sesuai rencanamu. Kamu mulai sadar bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada pembuktian yang tak ada ujungnya. Dan di momen itu, kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk validasi, bukan untuk ekspektasi, tapi karena kamu ingin menjadi manusia yang utuh. Filsuf Epictetus pernah berkata, ketenangan datang bukan dari hal-hal di luar, tapi dari cara kita memandang hal-hal itu. Kalimat itu terasa sederhana, tapi dalam praktiknya dibutuhkan keberanian luar biasa untuk benar-benar menjalaninya. Karena itu berarti kamu harus berani melihat diri sendiri secara jujur, mengakui kelemahan, menerima kekurangan, dan tetap memilih untuk melangkah tanpa topeng. Kamu berhenti mencari pembenaran dan mulai mencari pemahaman. Kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai memperbaiki reaksi terhadap keadaan. Disitulah kamu menemukan kebebasan. Bukan karena dunia berhenti menantangmu, tapi karena kamu berhenti jadi musuh bagi dirimu sendiri. Ketenangan bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Justru ketenangan sejati muncul saat kamu bisa tetap tenang di tengah badai. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna, baru bisa damai. Kamu hanya perlu belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan itu sendiri. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan sadar bahwa makna hidup tidak pernah jauh. Ia selalu ada di setiap langkah, setiap napas, dan setiap pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Menjadi manusia bukan tentang selalu menang, tapi tentang terus belajar menjadi lebih bijak dari kemarin. Itulah cara kita hidup sebagai seorang stoik di zaman modern. Tenang di luar, kokoh di dalam. Dan sebelum video ini berakhir, ingatlah pesanku ini. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sadar ketika melangkah. Jika kamu merasa tersesat, jangan takut untuk berhenti dan menatap ke dalam. Kadang arah terbaik justru ditemukan saat kamu berani diam sejenak. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga narasi ini menemanimu mencari makna dalam setiap perjalananmu.